Sampai kita peloi acara selanjutnya. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada. Dan tentunya kami harap kegalau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasa di hati balik lagi. Di sini ada Kulo C. Ilham untuk di Sriwijaya Malam edisi 19 September 2024. Dan juga bertepatan di hari Kamis ya untuk di malam ini. Dan tentunya kali ini kita ada kedatangan tamu luar biasa. Siapakah dia? Dinantikan baik setelah lagu yang siko ini. Gak bisa ngedet gak apa-apa, tapi nyatanya malam minggu ceria. Gak bisa party gak apa-apa, gak bisa clubbing yang gak apa-apa, tapi ku bangga nongkrong di kaki lima. Rasa bahagia jadi jiwa, biarkan orang mencela, tapi ku suka cinta. Rasa bahagia hanya di jiwa, ku jalani hidup ini sungguh apa adanya. Oke baik, baca bicara dulur-dulur dimanapun berada, lagu yang siko ini bikin kita bergoyang ya. Lagu yang sangat luar biasa ini asli dibawakan oleh Wong Palembang, tapi tetap ya dengan nuansa yang berbeda. Waduh, sudah ada yang pengen telepon ya. Oke, dan lagu yang siko ini dari trio JWK. Waduh, ini trio asli Palembang ya. Dan tentunya juga kedua personilnya, ini kita nyebutnya ya, sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Dan tapi kita bukan bahas trio JWK-nya karena ada siko personilnya juga ya. Yang kaki insya Allah kita bakal reschedule untuk kita ajak berbincang bersama untuk membahas trio JWK-nya. Oke, dan kali ini kita sudah ada kedatangan dua narasumber kita, yaitu salah siko apa salah dua nih? Salah dua ya. Oke, ada kedua konten kreator
Ini langsung baik kita kenalan. Kayaknya yang sikonya Mang Cek Bicek sudah sedikit mengenal. Oke, ini selamat malam. Ada siapa nih? Selamat malam Galo-Galo. Selamat malam. Wih, luar biasa. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, tidak kabur ini. Tidak sehat, kabur, sehat tapi. Sehat. Makan masih bobo. Kalau dia sakit di ranah, bukan studio. Itu ya. Oke, dan kita kenalan Dukin. Ini ada Cek Comet. Ketemu lagi sama pendengar Ketemu RRI lagi. Pro 4 ini. Cek Comet ini baru sekali siaran kemarin ikutan Cek Ilham, tapi luar biasa sudah banyak yang nanya nih. Alhamdulillah. Ini telepon juga sudah ada Udah sabar ring, lagi ya? pengen ngobrol sama Cek Comet. Tapi Cek Comet malam ini tidak DWA. Dia juga direwangi oleh sama hodamnya. Aduh, siapa nih kita nyebutnya? Cek ya? Iya, pasti. Ini ada Cek Bang Wawan Ngeribo. Iya. Oke. Sehat galau-galaunya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan untuk di malam ini kita bakal ngomongin soal serunya konten jenaka dengan bahasa Palembang. Benar. Tapi sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu nih masing-masing. Tadi kan sepintas Kulo yang sudah nyebut ke. Tapi kalau langsung dari narasumber kita untuk kenalan, Aku dulu apa dia dulu? Usit dulu. Usit ya. Usit. Pak, yuk usit. Oh, Usit. Jadi, yuk aku dulu ya. Oh, aku dulu. Oke, pokoknya selamat malam buat para pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Perkenalkan nama saya Udin. Udin itu nama bapak. Lah buah nama ya. Apa kau pakai panggil-panggilan bapak aku itu kau ini? Aku ingat bapak kau terus, Met. Masa bapak kau tuh galak marah-marah aku terus. Oh. Jadi ingat. Oh ya jadi oke. Jadi melekat ya. Melekat dalam hati. Keselak lah bapak aku di rumah. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Wawan Ngeribu ya. Luar biasa. Ini selamat sesuai malam. dengan karakternya ya. Rambutnya agak keribul-keribul. Jadi yang pengen lihat langsung kayak mana Bang Wawan Ngeribu ini silakan tonton langsung, pajak disaksikan juga di channel YouTube Pro 4 Palembang. Oke, dan di sebelahnya ada Adam Jordan ini channelnya. Tidak, tadi tuh memperkenalkan diri apa mempermalukan diri tadi? Kayaknya sekaligus juga. Sekaligus. Oke, aku Kulo Komet ya. Uang ganteng se-Palembang anget. Lewat Palembang enggak lagi ya. Iya lagi. Langsung apa? Luntur. Oh, langsung Gantengnya. kalah langsung. Iya. Tinggi badan 170, berat badan 65. Mika sama 65 Makes. kali. Hah? Mika sama Makes. Mika sama Makes. Jangan lupa juga Apa kulit tuh? sebut ke. Oh iya. Nah, karena itu ciri khas dia nih. Iya. Sias Komet. Jadi aku manusia yang berkulit sawo mateng, tapi tidak mateng nian. Oh itu. Kelewat mateng, kelewat mateng. Kalau mateng 11-12 gitu ya. 12 lah kau ngomong ke Cak Ilham kemarin tuh kita nih kecil dulu lama terjemur. Oh. Jadi lupa ngangkat. Tapi Uji Wong kita nih putih pekat tuh Iya, Uji. jadi pekat. lama-lama dia Pekatnya. cak kurmo. Oh. Kadang suka membedakan ya mana Cek Comet dan juga Kurma. Iya. Oke. Samakan berarti. Ini Ceknya telepon kita sudah berdering-dering tapi kaget kita bakal terima ya. Kita pengen ngobrol dulu sedikit tapi boleh untuk Manca-Bica yang pengen ngobrol sama Cek Comet dan juga Cek Wawan. Kita bakal terima teleponnya dan tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih. Kalau Cek Comet dan juga Cek Wawan ini apakah memang berteman atau berteman tidak sengaja itu nah? Aku pertama kali dia tuh nemuin di pasar. Oh, lagi Sengaja. beriwa. Lagi mulung. Kebetulan yang ketemunya tuh tidak sengaja. Iya. Iya. Tidak Pas lewat terencanakan. tersandung. Pas nyampe nyok ke bawah. Nyampaknya ke bawah. Ada Komet. Iya. Awal mulanya kita tuh kenal di salah satu perlombaan kalau nggak salah ya. Oke. Salah satu Ajang ya. Event di Palembang. Ajang dangdut bukan? Bukan sih. Ajang pencarian zakat. Bakat. Oh, bakat. Bagi-bagi sembako. Jadi di situ kita ketemu dari Iya. versi ikut lomba-lomba komedi. Jadi ya ketemunya di situ. Awalnya di situ. Itu masih ingat tahun berapa itu? 2002 kalau salah September ya. 2002. Itu versi dari Cek Comet. Tapi kalau versi dari Cek Wawan mengakui tidak itu awal pertemuannya atau ada versi lain nih? Adalah kalau yang kalau masalah ini ku akui bener saya itu. Tetap. Ya, jadi ketemu awalnya kami di satu event bener tadi kayak Komet yang disebut ke tadi kan 2022. 2022. Jadi disitulah kami kenal. Akhirnya ya kita buat satu karya bareng dan sampai sekarang kami bareng. Oke, membuat karya bareng. Awal sekali ketemu waktu itu bikin karya apa nih ya, masih ingat? Karya ibu bukan? Karya kasih. Karya apa? Film pendek kalau. Oh, film pendek. Judulnya apa tuh?
songket. Oh tetap ya mengangkat songket. budaya kita Sumsel. Iya, Sumsel ya. Oke, songket pada saat itu bermain berdua be? Atau ada teman-teman lain? teman lain. Satu lagi ada, tapi ya dia udah sebenarnya bertiga. Kami sebenarnya bertiga, tapi kebetulan kawan Siko itu ada kesibukannya ya. Oke. Yang mungkin harus pisah sama kami. Oh, boleh dong disebutin namanya siapa? Siapa tahu lagi monitor atau lagi nonton juga. Cek Padri ya. Ya, Padri. Oh, Cek Padri. Ada di mana sekarang? Di Palembang kayaknya. Masih Palembang Asli juga. orang AOI dia. Oh, bukan Cek Joko bukan? Bukan. Itu versi lain ya, Versi lain lagi. bentukannya ya. Versi lain lagi. Aha. Pada saat itu dengan si Cek Perdi ini tadi untuk saat ini masih bersama-sama atau memang sudah memilih jalan lain-lain? Oh, masuk gitu ya. Lama lah, ada lagi. Aha. Dah talak 3. Lapisannya nih kalau masalah tiga. Sampai sekarang sudah ditalak ke. Kalau jiwa Palembang tuh ditalak ke dibiar ke baik. Biar ke Iya. Brejo lah sana. Oke, baik, dan silakan yang pengen telepon tadi Cak Jo, dah sabar lagi pengen langsung ngobrol dengan kedua narasumber kita, langsung kita terima. Ada siapa? Halo perempat, selamat malam. Hanya miss call. Silakan dicoba lagi kaki kita bakal terima teleponnya. Dan kembali lagi ke Cek Comet dan juga Cek Wawan. Pada saat itu membuat film pendek. Tapi sesuai dengan tema kita ini konten. Apakah juga sudah bikin konten nih sama-sama? Sampai saat ini sudah lumayan banyak. Aha. Alhamdulillah udah lumayan banyak lah Oke. konten-konten gitu. Selingan konten, selingan film. Aha. Film juga ada. Oh, jadi fokusnya film sama konten. Iya. Ini arahnya kalau dari masing-masing kalian itu apa nih, lebih ke genre komedi, Ya kalau kita sih, action? Wah, keberatnya action ya. ada juga action, Ada ya? komedi. Aha. Aliran kita kan. Kalau Mas Wawan ini aliran sesat ya. Oh, jangan dibelok itu. Jadi alirannya tuh lebih ke komedi ya. Lebih komedi. Biasanya siapa yang punya ide untuk membuat konten itu? Bareng-bareng sih. Oh, sama-sama. Kayak mana tuh biasanya? Masalahnya tidur bareng, makan bareng, minum bareng. gitu. Serumah. Ada yang enggak bareng, ada yang enggak bareng. Apa? Masuk toilet. Oke, jadi akhirnya ini sama-sama berdiskusi untuk membuat sebuah konten. Biasanya tuh apa namanya tuh diskusinya kayak apa? Misal Cek Wawan lebih ke, oh ayo cuma kita benang merahnya kayak di sini kayak Coba Mas Wawan jelas dulu. Cek Cometnya ngasih opening sama closingnya atau bagaimana tuh? Ya ide itu memang udah muncul ya. Ide itu udah muncul, terus kita langsung bikin di lokasi. Eksekusi langsung. Oh, jadi ketika Pokoknya. muncul dalam ide langsung Ide digerak langsung ke. eksekusi. Ada pembahasan dulu sebelumnya. Aha. Ngopi-ngopi dulu, Oh, makan-makan dulu, iya, iya, iya. tidur-tidur dulu. Oh, lama ya. Prosesnya udah ada Prosesnya, ini. iya. Lah 8 kenyang, lah tidur, 8 jam. baru. Oh, cak bikin Proses, kue ya. Iya, 8 jam. Ujung-ujungnya lupa, tidak jadi konten. Ujungnya liburan itu namanya. Cuma kalau dari masing-masing serunya konten tuh kayak apa sih? Apalagi nih dengan bahasa Palembang atau bahasa daerah kita. Serunya tuh ketika apa ya, kita sudah jadi konten itu yang ada satu kepuasan tersendiri gitu. Nah, kalau dalam pembuatannya itu memang benar-benar apa ya, Capek, melelahkan proses prosesnya. prosesnya. Tapi kalau ketika sudah jadi, Lebih Kayak ketagihan lagi. ketagihan lagi, Pengen lagi, pengen lagi terus. gitu. Cuma konten yang paling berkesan itu ada dak? Tentang apa itu nah? Yang sampai dengan saat ini masih diingat oleh keduanya. Apa lah? Oke, sebelum dijawab kita coba terima teleponnya ke Cak Nyo. jadi. Ini tidak sabar lagi pengen ngobrol sama kita. Halo perempat, selamat malam. Halo. Loh, ha? Halo perempat. Oh, malu-malu. Oleh di DHK oleh Cek Comet tadi langsung Bau berarti awal. Habis kuota enggak kali? habis pulsa dia. Susah dia tuh. Aha. Oke, kalau mengenai tadi konten yang paling berkesan atau yang paling diingat sampai dengan saat ini ada enggak? Ya sebenarnya konten yang paling berkesan itu dalam waktu buat songket tuh lah. Oh, kalau itu, menurut itu, aku itu, itu yang itu. pertama kali berkesan. Kesannya kayak apa tuh? Kesannya itu karena luar biasa perjuangannya itu karena dibeli waktu cuma 2 hari dan ketika itu sebenarnya aku pribadi sudah putus asa. Aku pikir ini waktu tidak bakal terkejar. Iya. Tapi Karena waktunya lama ya. Karena Komet dan yang lain menyemangati, akhirnya ya kayaknya itu tidak mungkin gitu. Nah. Ini bisa kita selesain gitu. Kayak pesimisme itu ya. Iya, tapi mereka pesimis udah jadi. Akhirnya selama 2 hari dikejar jadi. Oh, selesai akhirnya. Iya, kita tidak mengharapkan menang tapi
Bagaimana kepuasan itu terbayarkan ketika ide dimunculkan. Iya, ada gitu ya. karya, menghasilkan karya. itu tadi. Karya. Aha, itu judul kontennya apa waktu itu? Itu film Itu pendek. waktu kan? film pendek. Itu waktu film pendek. Aha. Jadi dalam waktu 2 hari itu dikejar, dan yang paling kesannya itu memang aku sampai kena tipes ya. Oh, Sampai saking kena tipes. kecapeknya itu tadi Capeknya ya. itu tidak bisa hadir ternyata, dan satu kepuasannya juga kita di situ masuk 10 besar. Wah, Di tingkat. sesama setingkat lah. Sumatera Selatan. Oke, kita tepuk tangan dulu, ini aplaus yang sangat luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Oh, ini ada penonton bayaran di sini. Ada, memang sengaja dibawa. Memang dibawa nih ya. Sengaja bawa. Mumpung lagi tajir. Oke, masuk 10 besar itu di tingkat Kota Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Selatan provinsi ya, di Iya, situ provinsi. ya. Luar biasa, ini sudah jenjang yang sangat membanggakan juga. Iya. Dan pada saat itu apa nih? Ketika masuk 10 besar tingkat provinsi tentu akan semakin bikin semangat itu menjadi lebih berkobar kayak itu kan. Benar-benar ada kita selanjutnya tuh kita terus apalagi Apa? bikin konten-konten kan. Selain film, coba kita bikin konten komedi. Salah sikoknya apa Salah tuh yang satunya komedi? konten-konten sih banyak sih, tapi yang ada yang berkesan sih, banyak penontonnya yang penting. Banyak penontonnya Iya, itu. jadi senang hati, kepuasan hati itu ada gitu. Terbayarkan ya di situ ya. Oke, baik. Perempuan selamat malam. Halo. Selamat malam, Oke, sama siapa di mana? Bapak-bapak Herman PM Putra Merana Heeh. di Sumbawa. Oh, Putra Merana ini. Oh, lagi Iya. sedih ya. Sedih berarti. Merana oleh apa cek ya? Mikir ke utang mekar. Oh, sama Cak iya, Komeng. iya, iya. Sama Cak Komeng, Pak. Sabar, Pak. Ada kawan. Kau tuh jangan buka kartun sini, malu aku dia pendengar RRI perempat. Iya. Malu dikit baik dah, Pak. Makanya cek jangan banyak ejang ya. Iya. Ini ada Cek Comet sama Cek Wawan di Perempat, apa yang pengen ditanya ke ini Koeng Herman? Tadi tentang apa tadi? Tentang konten atau film pendek yang pernah digagas oleh dua kawan kita nih. Oh, Ini hasil orang dulu- Palembang. dulu pernah lah juga aku diundang Heeh. di suatu TV swasta ya. Oh, artis. Iya, di Pal TV. Oh, iya, nyebut merek ya. Keren, Met. Keren. Iya. Terus kayak apa tuh? Jadi apa namanya, film-film pendek itu memang diharapkan, cuma dengan suatu catatan harus sopan, berwibawa, Oke. dan tidak menyinggung orang lain gitu. Itu ketika kita membawakan peran kayak itu ya. Iya. Oke. Terus? Dan kesatunya tadi, kalau kita banyak penggemar, banyak yang disukai, selalu kita diikuti gitu jejak-jejak kita yang bagus tadi. Oh, jadi jejak digital kita itu akan menjadi suatu tolak ukur ya untuk uang menyenangi kita atau tidak kayak itu kurang lebihnya ya. Benar. Betul. Iya, jadi jangan mentang-mentang kita punya hak masing-masing, enggak. Ada pelaturan juga gitu. Oke. Ada jalurnya gitu kan. Luar Jadi biasa. yang ikut-ikut konten, Heeh. apalagi yang nggak bisa aku senangi kadang konten, Itu. Seperti melihatkan uang banyak gitu kan. untung kami Iya. tidak punya duit, jadi kita pamer ke duit. Iya, Jom Palembang ngamboi. Ini bukan dagang ngambek gitu karena memang ada Bukan ini. iya. Dipamer-pamerkan hoak gitu kan. Oh, iya. Iya, itu jangan itu. Aha. Kasihan orang-orang yang nggak punya gitu. Iya. Jadi ngecas ya. Iya. Gitu aja itu. Oke, pesannya ya. baik. Betul. Itu terima kasih, Yong. Yo, sama-sama. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Sembawa. Sembawa. Jauh nian ya. Jauh nian, berarti. Hah? NTT. NTB. Ini katanya tadi itu kalau Koeng Herman kita sebagai seorang seniman, katakanlah seniman ya ini ya, yang bikin konten, berakting di film pendek harus menjaga beberapa hal yang ini tentunya akan menjadi suatu efek yang impactnya itu langsung kepada penikmat karya kita. Nah biasanya kalau Cek Komet dan juga Cek Wawan, apa nih biasa hal-hal yang dijaga ketika membuat konten? Yang pasti menjaga perasaan orang dan tidak melanggar hukum. Oh itu. Jadi sudah paham di hal itu Paham. ya. Kalau untuk hukum rimba, kenalah dia. Oh. Mas Wawan kenal. Anggapnya kebun binatang apa, Met?
Kalau Cek Wawan, Cak Mano, hal yang biasa dijago ketika membuat konten? Ya benar kata Komet tadi ya, perasaan gitu kan, terus etika di situ juga, terus kita bisa jago gitu kan. Intinya kalau kami membuat itu Cak Mano caranya Menarik ya? gitu, menarik dan bisa menghibur Tanpa menyinggung tanpa seseorang. menyinggung seorang. Dan intinya kami ini pengen membuat karya yang bikin orang itu tertawa, tersenyum dan gembira. Tanpa memikirkan hutang. Betul sekali. Betul sekali ya. Karena menghibur, bikin orang senang itu juga termasuk Pahala. juga Iya, pahala di pahala. situ ya. Maka kami walaupun ini mencari selain mencari duit juga mencari pahala. Oh itu tetap ya ada Sampai nilai sekarang ibadahnya di situ. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang. Lah banyak pahala kau. Oh lumayan. Lumayan. Mencari bimbang. Kira-kira berapa kilo lah itu? Bakar kau ini. Oke, baik, dan coba kita terima lagi ada siapa. Halo perempat, selamat malam. Oke, terputus. Dan tentunya juga ketika tadi ditanya oleh C. Herman PM mengenai hal-hal yang dijago ketika membuat konten, dan biasanya kalau berdua itu pernah tidak sih hampir itu membuat sebuah konten tapi itu tadi hampir keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Kalau konten kita buat tuh biasanya tuh kita eksekusi, terus kita tahu apa yang mau yang publik, diangkat ya. diangkat. Jadi kita koreksi sebelum kita publish. Kita koreksi dulu. Takutnya ada yang nyelip itu kayak nyelip di gigi itu kan. ada kangkung ya. Kangkung ya, biasanya daging. Cambah. Ujung-ujungnya mulut kau dibuka ada gado-gado. Ada bibir gado-gado. Warteg, gado. Tapi kalau berkomedi ini menurut kalian bagaimana tuh untuk mengaplikasikan dengan bahasa Palembang? Ada tantangan kah di situ atau enjoy baik? Karena mau bahasa apapun, yang penting kalau kita punya jiwa humoris, ini akan tumbuh dewe ini kesan lucunya kayak itu. Kalau menurut aku sih, kalau untuk menggunakan bahasa Palembang sih lebih gampang, lebih enak karena sehari-hari Keseharian, ya? kita pakai bahasa Palembang kan. Juga apa enggak bahasa Inggris dulu di rumah? Aku bahasa Inggris. Itu kalau di rumah. Kalau di masjid bahasa Arab aku. Kadang-kadang dia juga pakai bahasa hewan. Bingung dibuatnya. Kalau aku ke Punti Kayu gitu. Oh iya. Bahasa Tapi hewan paham tuh. di sana Iya, ya. paham. Banyak dulur di situ kan. Oke, baik. Jadi artinya di sini Comet juga untuk apa namanya itu dengan bahasa Palembang tuh kayak lebih nyaman ya. Lebih nyaman, Karena kesehariannya tuh kita memang bahasanya bahasa Bahasa Palembang. Palembang. Kalau Cek Wawan kayak apa tuh? Ya lebih asik, dan sekalian juga kita membawakan dan memperkenalkan kan, Melestarikan juga ya. juga gitu, sekalian bahasa ini kita angkat di situ. Melalui sebuah konten. Untuk saat ini Cek Wawan dan juga Cek Comet, apakah memang masih berjalan berdua atau sudah ada tim lainnya juga yang sudah bergabung? Alhamdulillah kita berjalan berdua dan bersama tim-tim juga. Waduh ya. Ya gantian deh kita bikin konten. Kalau sempat hari ini siapa yang sempat bikin konten. Kalau ada sempat ya mungkin besoknya itu. Tapi kalau namo yang diangkat, bukan diangkat sih, lebih namo yang dipakai, ada enggak nama khusus kayak misal Duo Ratu, Duo Maya apa itu? Kate ya? Kate sih. Lebih ke nama pribadi masing-masing ya. Masing-masing, iya. Jadi tidak ada grup khusus. Di depan kita juga konten kreator juga. Ada juga. Karena kita dalam arti ada kesibukan ya. Iya, kesibukan masing-masing. Jadi kesibukan masing-masing, mana kita sempat waktu, yang mana ada ya kita kerjain gitu. Oke, selagi ada waktu luang, itu yang dimanfaatkan untuk membuat sebuah konten. Betul sekali. Oke, kalau konten itu biasanya ada skrip nggak atau langsung baik kita kayak improv galau-galau dari awal sampai habis? Kalau konten itu tidak seperti kita membuat film gitu. Kalau film ya mungkin kita Lebih detail ya. detail gitu kan. Tapi kalau konten itu ya di mana kita ada ide muncul, kita eksekusi langsung. Itu langsung dituangkan di situ. Betul. Untuk konten terakhir apa nih yang sudah dibuat? Remix ya konten kita ya. Konten jadi penggabungan konten yang di luar sama konten kita ya. Betul sekali. Bener kan? Jadi agak tadi kita lihat di salah satu medsos. TikTok. Lumayan sih di salah satu Reaction. Oh, reactionnya itu. Reaction sekarang. Pakai konten reaction kayak Iya. itu. Iya. Kayak ada video. Iya, video, Tapi iya. kita ikut berkomentar di situ ya. Tapi kita iya itu asyik lewat itu. mimik. Alhamdulillah hari ini dia udah tembus ya 100.000. Lumayan udah sih. banyak ya. 100.000 nyusok tadi. Oleh Mali PMP ya. Di PMP.
Oke, dan tentunya juga untuk Cek Wawan dan juga Cek Comet ini kalau mengenai konten lagi nih Palembang, biasa tuh apa sih yang menarik untuk diangkat selain bahasa tadi yang memang sudah digunakan? Pernah ada buat konten itu kayak mengenalkan destinasi wisata yang ada di kota Palembang atau mengenalkan kulinernya? Pernah ada bikin konten kayak itu? Ada. Jadi kalau buat kawan-kawan Pro 4 RRI Palembang mungkin bisa dilihat di Antik Official. Oh, itu nama channelnya ya? Channelnya itu di situ kita ada beberapa konten film pendek di situ. Kita mengangkat budaya, kuliner dan bahasa di situ. Oke. Ini biasanya kalau buat sebuah film pendek itu berapa lama durasinya tuh? Itu durasi 8 sampai 10 lah paling. 8 sampai 10 menit. 8-10 menit. Oke, itu untuk ditayangkan di YouTube ya. Di YouTube. Tapi kalau di luar dari YouTube itu kayak apa tuh bahasanya kita Facebook. nyebutnya? Kayak trailernya Om itu ya? Oh iya, benar. Sekilasnya Om itu. Trailer. Biasanya konten-konten juga komedi juga ada di Facebook kita, di IG kita juga ada. Dan kalau kita lihat juga ini silih berganti yang viral. Ada pernah itu kamu nanya. Itu salah sih kok Gagi berganti juga dengan tentang apa joget-jogetnya juga. Berganti lagi Agi bulan depan viral lagi yang lain. Ini mengikuti juga enggak biasanya konten-konten Sebenarnya itu? nggak ngikuti, kamu ngutang. Biasanya yang lagi viral kalian coba angkat juga ada ke sebuah konten. Ada juga sih, karena kan kalau konten kreator ini kadang-kadang tuh bisa mentok juga ya. Idenya. Mentok idenya gitu. Jadi mana yang lagi viral ya kita ikutin gitu. Karena memang konten kreator ini harus selalu ini ya, selalu apa? Harus kayu ide. Berkarya terus gitu nah. Jadi idenya tidak boleh putus ya. Tidak boleh putus. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kebanyakan konten kita sih original. Idenya memang tidak putus, tapi uratnya sudah putus. Putus ya. Apalagi urat kepala lah putus ini. Karena memang seorang konten kreator itu sudah kebal dengan yang namanya PD ya. Benar. Tahan malu. Ini galak malu-malu ini. Biasanya boleh dong dikasih tips untuk pendengar kita baik itu yang lagi menyaksikan di channel Pro 4 dan juga yang lagi mendengarkan di channel 88,4 MHz, tips and trick mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya diri ketika berada di depan kamera kayak itu. Ada dah? Silakan Mas Wawan. Trik tipnya sih yang pasti ya kita itu harus apa ya? Pokoknya Fokus ya. apa yang kita buat, apa yang kita bikin itu jangan ragu, jangan ngerasa ini kurang bagus, ini pokoknya percaya diri, pede aja, tampilkan, yakinkan diri. Walaupun kita jelek, yakin weh. Terkadang seperti ini, terkadang kita bikin konten yang benar-benar kita fokus pikirkan, tapi biasa weh penontonnya. Itu. Tapi ketidaksengajaan yang kira-kira ini bikin gitu ya, tiba-tiba itu yang viral. Itu yang malah naik ya. Malah naik gitu. Jadi artinya ini membuat sebuah daya tarik itu kayak susah ditebak juga ya. Susah ditebak. Benar. Susah ditebak. Kayak gitu sudah effortnya tuh luar biasa. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Biasa sekali. Kalau orang-orang nebak tuh biasa nebak-nebak bau manggis. Oh kira nak pantun tadi. Gitu. Tapi sekarang baru-baru ini kita juga baru bikin film juga. Apa tuh judulnya? Hidup Tak Semanis Donat. Oh, itu menceritakan tentang apa tuh? Tentang kehidupan seorang penjual donat kalau saya. Betul sekali. Jadi kami peran sebagai agak Donatnya? serius tapi ini agak bukan serius. donatnya bukan ya? Bukan. Mesisnya. Kan hitam. Jadi kami peran sebagai polisi kita di situ ya. Okay. Ada edukasinya juga ada situ. Komet sebagai donatnya, rasa Oreo, topping Oreo. Kau rasa keju. Keju basi cuma. Jadi itu mengangkat seorang anak yang jualan donat itu. Penjualan donat. Tentang ini perdagangan manusia juga itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan gitu kan. Jadi kayak ada pesan moral juga. Pesan moral juga. Itu karya siapa tuh? Ini sutradara dari yang terkenal film yang baru lagi tayang-tayang seru-serunya di bioskop ini. Itu sutradaranya Muhammad Ikram. Oke, jadi ini berdarah Palembang asli berdarah ya? Palembang ya. Dari talentnya, dari juga sutradaranya juga. Cuma darahnya ini kuning dia, tidak biru tidak. Oh, aku darah kotor. Nah dicuci berarti. Iya. Nah dibeli ke ini ya. Jangan sebut merek. Oke baik. Dan kalau membuat konten dan juga membuat film itu ada perbedaan enggak?
Pasti ya. Pasti beda. Terutama durasi ya. Sangat jauh sekali bedanya. Kalau ke film itu harus benar-benar dipersiapkan. Prepare-nya. Capek, pasti capek. Sangat luar biasa lah kalau film itu. Gitu. Kalau prepare itu untuk membuat sebuah karya atau film ini memakan waktu berapa lama tuh? Tergantung ya. Kalau film-film pendek itu ya lumayan juga lah. Paling seminggu itu udah bisa digarap ya. Digarap. Dan kalau kedua kawan-kawan ini bisa nulis juga, kayak menjadi seorang script writer gitu, itu penulis cerita. Kami bro. Skenario kayak itu. Bisa sih cerita khayalan biasanya. Apa tuh contohnya? Bisa cerita yang tidak masuk akal gitu. Karena ya otak-otak kami kan otak-otak uang ini. Perlu minum obat ini kan. Bukan otak separuh bukan ya. Ya pasti larinya kita ke komedi sih. Karena kita memang menghumoris itu harus bagaimana caranya tuh lucu itulah walaupun ya. tidak lucu pasti pengennya lucu. Pengen lucu tuh. Gimana Caranya bisa bikin orang tahu ya. Tawa terus. Apa tuh tantangannya? Pasti ada dak? Ketika kita tertantang membuat sebuah konten yang kita harapkan bahwa ini akan bikin orang minimal lah tersenyum kayak itu dengan apa yang kita tayangkan. Ada enggak tantangannya kayak itu? Paling tantangnya tuh di ide cerita sih. Ide cerita kayak mana bisa ya kita di awalnya serius tapi di ujungnya bisa bikin uang penasaran dan bikin ketawa gitu. Paling emang itu baik mikirnya. Dan ketika itu sudah sudah klik, kayaknya ini dia yang awalnya, ini endingnya dan penutupnya. Benar. Ketika itu sudah berencana ada. Sudah ada bagi-bagian di awal kita serius, kadang di tengah kita komedi, di akhir komedi kan. Oke, dan biasanya kalau Cek Comet dan juga Cek Wawan kayak ada janjian waktu enggak? Kita minggu depan buat konten atau gig malam itu atau dadakan? Kalau kebiasaan beliau nih itulah tadi. Apa tuh? Nah sekarang nih kita lagi di jalan nggak cepet minta 5 menit sudah nyampe di rumah katanya. Harus ada ini iya, ya. Harus karena mumpung idenya lagi inget. Kalau udah inget lagi ambiar. Sampai aku minta kawal kemarin di jalan biar cepet datang ke rumahnya. Biar jalan tuh dibuka ya. Iya dibuka ke. Oh jadi kayak itu. Serasa pejabat aku. Pernah ada pengalaman muncul nih ide. Ketika sudah ngomongin Comet, Cek Wawannya, Cometnya lambat datang, tiba-tiba idenya tadi buya. Nah itu dia mangkonyo. Ketika adu ide, makanya dia harus cepat Met, datang Met. Gitu. Minimal aku kalau telat kena marahnya. Di babitnya kadang aku. Jangan sampai diludah ya. Kau pikir soalnya kalau diludah. Kau pikir aku bang yang pinggir jalan itu apa Met? Kau kan galak-galak itu ya, aku memang galak itu, galak aku mah. Sudahlah kau tuh nak ngomong sini malu kau tuh. Cuma kaget di belakang iya kau tuh. Jangan di ini Met. Kayak lagi merayu adik ini ya, yang lagi merajuk dan injuk duit jajan itu. Iya. Masanya dia gak merajuk. Gak merajuk Komet nih. Biasanya gara apa nih? Sama cak kucing di rumah. Lah. Kau sama aku dengan kucing apa? Galak nih kau tuh. Tidak dijaiwa. Oke. Dan biasa kalau lokasi ini mempengaruhi tidak ke sebuah konten? Misal buat konten berenang. Tapi buatnya malah di ruang tamu kan tidak nyambung kayak itu. Ya benar, mempengaruhi lah. Jelas mempengaruhi karena ada background yang memang sesuai enak dilihat juga, enak ditonton juga kan sebenarnya. Biasa pemilihan lokasi untuk apa nih kita nyebutnya lokasi konten itu disurvei dulu atau di kawasan yang biasanya kita tahu itu? Biasanya sih kebanyakan di tempat Mas Wawan ini. Oh di rumah? Iya di rumah tapi dengan spot-spot yang beda-beda. Kayak di dapur, di dapur, di kamar mandi. Karena kalau konten itu kan lebih ringan kayaknya membuatnya dibandingkan kalau kita film. Jadi kalau konten itu ya dimanapun kita bisa lah. Kita tapi tetap tombak awalnya itu acting ya. Acting. Benar. Main ke mimik juga. Baik itu film, baik itu konten, ada actingnya di situ, ada dramanya. Benar. Kalau pertama kali Cek Comet dan juga Cek Wawan mengenal acting itu kapan nih? Pernah ikut teater waktu sekolah dulu atau malah munculnya ketika sudah dewasa? Ini sudah dewasa kan sekarang? Belum, masih baru tumbuh gigi dia. Aku udah ada boleh. Oke. Sensor ya. Pertama kali kenal acting itu aku di 2008 itu dah
mengenal. Oke. 2008 itu udah mengenal, sebetulnya udah buat konten-konten juga seperti ini, tapi tempo hari YouTube belum terlalu ini kan. Belum booming ya. Belum booming, terus mainnya masih di warnet. Tapi kalau 2008 Facebook sudah ada ya? Facebook sudah ada. Tapi YouTube, untuk video belum tuh? Iya, YouTube Ada pun ya? ada 2008 itu. Oh, sudah ada. Tapi belum terlalu kita belum Banyak tahu peminat ya? peminatnya gitu kan. Gitu. Jadi lumayan di tahun 2008 itu awal mengenal perjuangannya, sempat ya pernah juga saya ikut layar lebar. Oh pernah. Apa tuh salah satu judul yang pernah diikuti? Caleg Baik Descendant. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2010. 2010 di bioskop itu ya? Di bioskop seluruh Indonesia. Itu perannya sebagai apa nih Cek Wawan? Aku peran pembantu utama. Jadi ketika temannya Babi Cabita almarhum ya. Oh jadi rewangnya di situ. Jadi rewang teman dekatnya Babi Cabita. Itu dapat berapa scene pada saat itu? Lumayan karena peran pembantu utama di situ. Lumayan, beberapa scene banyak dan banyak ya? Bermain sama artis-artis nasional almarhum semua yang banyak kan kayak Julia Perez, Ronnie Dozer. Jadi semua almarhum sudah ya? Semua sudah hati-hati kau almarhum. balik. Jangan doa Imet. Oke, jadi artinya tentunya di sini Cek Wawan sudah mencicip bagaimana serunya dunia acting ya, layar lebar lah ya di situ. Udah pernah menyicip. Pakai pada saat itu prosesnya kayak apa bisa adu di titik itu? Oh, nak berdarah-darah. Nak berdarah-darah gitu. Kenapa tuh? Perjuangannya memang runcing ya? memang apa ya? Tidak semudah kita bayangkan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Oh iya, benar sekali. Kayak melo casting ya. Melo casting terus ya ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, balik lagi kemana, terus akhirnya sampai sekarang nyampe di Palembang. Balik lagi ke kampung halaman. Ketemulah Comet. Akhirnya ya kita berdua membina rumah tangga. Maksudnya nih menjadi sebuah sahabat. Kami punya jargon. Yang punya tujuan. Kami punya jargon Cak Ilham. Saya dan Mas Wawan sudah sembuh. Jadi menjadi sebuah sahabat yang punya satu visi dan juga misi ya, untuk menuangkan ide dan juga minat seninya di konten ini tadi ya. Oke baik, dan tentunya masih banyak yang pengen kita tanyakan, yang masih banyak yang pengen kita kepoi dengan dua narasumber kita. Tapi sebelum kita tanya, untuk baca-baca jangan kemana-mana ya, kita bakal break dulu dengan dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Kain jemputan pada era sebelum 1990 dibuat dari bahan sutra alami dengan pewarna dari kulit rambutan, tanah, ataupun dedaunan. Pembuatan kain jemputan seluruhnya dilakukan secara manual, mulai dari melukis motif, menjahit jemputan, hingga mencelup warna. Untuk penyelesaian satu kain dibutuhkan waktu sekitar sepekan. Motif kain jemputan Palembang pun lebih berani dengan 2 atau 3 warna kuat yang umumnya dominan merah, hijau, dan kuning. Sejumlah motif tradisional diantaranya titik tujuh, kacang hijau, dan sasirangan. Mau punya singa seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra, dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Pergi ke sungai, bersikap wangi, berjalan santai, nemu buah kueli. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, teh denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Oke, baik, dan kami ucapkan terima kasih untuk Mance Bica dulur-dulur yang masih menjadikan kami sebagai rewang istirahatnya untuk di malam ini di Pro 4 FM Palembang, dan kita masih dalam obrolan Sriwijaya Malam. Tapi sebelum kita lanjutkan, di mana Kulo bakal nyampe ke sebuah informasi ini tentang pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Nah, tentunya ini yang bakal digelar di Aula RRI Palembang pada hari Sabtu KG di tanggal 21 September 2024, dimulai dari jam 20 malam atau 20 waktu Indonesia Barat sama dengan selesai dengan lakon Bimo Krido. Ini bersama dalang Ki Toto Irawan, yaitu dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan juga Mance Bica selain bisa menyaksikan secara langsung di Aula RRI ya, ini juga disiarkan secara langsung juga di program 1 RRI Palembang di FM 92,4 MHz. Oke, baik, dan kita kembali dengan Cek Comet dan juga Cek Wawan ya. Ini masih dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, dan tentunya juga kalau tadi Cek Comet sudah mengenal dunia acting itu sejak di tahun 2008 ya. Oke, Cek Wawan, ini maksudnya ketukar karena agak mirip ini memang kalau dari samping ya. Kalau Cek Comet pertama kenal acting tuh kapan tuh? Pertama kenal acting itu di 2002. Itu juga sebagai cadangan aku. Oke ya. Itu acara, ingat waktu perpisahan guru PPL dulu di sekolahan. Oh, pernah ya? Ya pernah. Jadi ada teater pakai lip sync, tapi lip sync ya. Jadi di 2002 dubbing ya? Di dubbing itu peran untuk memperankan di atas panggung itu ada yang tidak datang. Oh. Jadi aku langsung dadakan tanpa latihan, tanpa apa. Jadi ketika momen mendesak, Cek Comet ditunjuk dan langsung. hasilnya bisa. Alhamdulillah, seluruhnya ketawa galau. Itu jadi itu awal mula. Berbanding terbalik dengan aku. Jadi bawang merah jadi bukan? jadi mak aku. Jadi karena didasteri aku. Ya? Iya, jadi pakai rambut wig didasteri. Karena saat itu. Judul filmnya waktu masih hits-hitsnya tuh pernah dengar Ada Pandangan Cinta. Oh, itu. Jadi dibawa di teater. Aku tahu, sorry. Aku tahu penonton ketawa galau itu, men. Kenapa tuh? Kalau lupa pakai kolor, men. Sudah diem deh kau tuh. Baik, dan ini tentunya juga akan terngiang ya. Iya, sampai sekarang akan menjadi sebuah kenangan. Benar. Yang dimana pada akhirnya ini Cek Comet akhirnya mencintai lah ya dunia kayak peran gitu. Semenjak dari situ kan pas aku turun panggung tuh mereka tuh tidak tahu siapa aku, yang di pucuk itu siapa aku ya. Pas di bawah sudah buka kostum, baru sadar aku. Oke, dan ketika keduanya sudah punya minat untuk bikin konten termasuk film pendek itu tadi ya. Ini uji kabar ada trio JWK juga nih. Ini artinya ke dunia musik juga. Ini bisa sampai ke trio JWK karena apa? Apa ikutan audisi atau punya komitmen dewe atau ada yang ngajak gitu? Jadi itulah proses perjalanan ya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu tiba-tiba nyampe dan diketemukan sampai di kita juga bisa sekarang ini sampai di musik gitu. Itu jalan Tuhan sebenarnya. Jalan Tuhan. Jadi alhamdulillah ketika kami sering buat konten, kami diajak kolaborasi bersama pencipta dan langsung juga produser. Jadi artinya di sini trio JWK beda dan juga konten berdua juga beda. Nah, genre musik sama genre komedi. Ada maksudnya itu ke apa nih nyebutnya manajemennya kayak itu? Beda ya? Beda. Ya kalau JWK lebih ke fokusnya ke manggung kayak itu. Manggung ya. Dan juga ketika konten cukup berdua tidak melibatkan kawan JWK juga. Ada juga. Tapi alhamdulillah alhamdulillahnya kita ketemu sama Mas Joko Heru. Betul. Yang mengajak kolaborasi sama kita. Oke. Ini sudah berapa lagu yang sudah di rilis kayak itu? Maunya 2 sih. Mau kedua. Insyaallah mau kedua. Video klipnya nanti dipersiapkan. Tapi rekamannya sudah. Rekamannya lagi proses. Lagi persiapan juga ya. Ini karyanya asli dari Mas Joko Galau. Mas Joko. Ini genre musiknya lebih kemana tuh kalau JWK? Ke pop koplo. Oh, pop koplo. Ceria. Pokoknya kita tuh yang selalu membuat ceria. Walaupun kami
basicnya memang tidak ceria, tapi kami pengennya membawakan yang lebih ceria. Lebih ceria lagi, lebih energik kayak itu ya. Biar berai karya kami kan. Reko bae daya tidak. Mereka busem. Jadi itu kalau kita lihat juga ini JWK sudah beberapa kali tampil juga ya. Alhamdulillah. Dan Uci kabar besok malam juga akan ada sebuah penampilan juga nih. Nah, Boleh iya. disampaikan? Mungkin ada apa nih nyebutnya? Comet Lovers. Alhamdulillah besok untuk para pendengar RRI Pro 4 Palembang khususnya yang tinggal di wilayah kota Palembang dan sekitarnya, jangan lupa besok saksikan jam 8 malam, tepatnya di Jumat malam Sabtu. Kita bakalan tampil untuk menghibur di acara Sriwijaya Lenteren Festival 2024. Luar biasa. Lokasinya di Jalan Abdul Rojak, tepatnya di Maitreya Wira School. Itu jadi tepat di jam-jam semai inilah ya, bakal tampil besok ya. Itu akan membawakan berapa lagu tuh? Kayaknya sih banyak bersama Lenggang Manajemen kita ya. Di antaranya ada Kak Riki sama Angel. Itu membawakan lagu Mas Joko juga. Ciptaan Mas Joko. Terus ada trio JWK. Terus ada artis papan atas, Cik Ikram akan membawakan lagu juga. Kalau aku papan tebok ini. Lemak papan tebok. Mas Karena kenapa aku tadi? Mas Wawan papan kuburan. Nah kalau Komet papan buruk. Oh bukan papan gilesan bukan? Bukan, papan buruk. Jadi apa sudah. Jadi di sini besok bakal tampil dan tetap ya kaitannya dengan ini juga berdua dan juga ada kawan-kawan lain. Tapi kalau untuk Cek Wawan dan juga Cek Comet ini ada yang menaungi enggak kayak itu? Kayak apa nih kita nyebutnya? Manajemen atau manajer lah ya yang mengatur segala sesuatu. Kalau di trio JWK sih kita serahkan sama Mas Joko semuanya. Tapi kalau untuk konten-kontennya sih ada Kak Riki ya dari manajemen juga support juga. Dan bisa menaungi juga untuk kami juga. Bisa juga di situ ya. Jadi kalau ada segala sesuatu urusan mengontak atau pengen mengundang Cek Comet dan juga Cek Wawan, hubungi nomor di bawah ini ya. Atau hubungi dokter dan toko bangunan terdekat di kota Anda. Jual paku apa di situ. Jadi di situ juga bisa ya. Bikin ruko Komet. Jadi multi talenta itu sangat penting juga ya untuk sebuah seorang seniman. Benar. Jadi ketika ada gagasan untuk pembuatan film kita pakai acting. Benar. Ketika ada gagasan untuk pembuatan kayak JWK tadi kita bisa nyanyi. Dan ketika ada gagasan untuk buat donat itu tadi. Ini tidak ngomong-ngomong. Tapi kalau kita buat konten, galak Ilham ikut gitu. Ajak baik. Galak. Galak ngurai komi ini men. Busem. Tidak ngomong Cak Ilham. Cak Ilham suka tuh pakai cuci muka tuh kan pakai pemutih. Dia salah menghitam. Kau tidak aku hitam kereta api. Jadi walau hitam banyak menanti. Wow. Yang menanti pada mati. Jadi datang ke rumah mati. Mencet diare gara-gara nyerahi met. Ngomong-ngomong Cak Ilham nih lah beli obat ini sakit kepala belum? Lenyap ke memang. Lenyap ke untuk kami. Tidak sih kalau dengan Cek Comet dengan Cek Wawan ini luar biasa bikin kita yang tadinya nak tidur jadi tambah ngantuk. Baca tidur. Tambah lebih ini, tambah lebih pengen nonton gitu, pengen dengar. Tambah tidak bisa tidur. Sawan ya. Dan kalau mengenai bahasa Palembang yang lebih berbau komedi itu ada enggak? Kayak sawan ya termasuk salah satunya. Ada lagi enggak bahasanya itu yang menggelitik ketika kita tuangkan dalam sebuah konten kayak kalau itu. Kita Palembang sih Palembang umum kayaknya tidak terlalu kayak keseharian ya. Keseharian baik. Bukan yang kayak bahasa terlalu ini apa? Memang ada bahasa Palembang yang khusus Palembang apa tradisionalnya kan? Tapi kita ke umum. Tapi kalau bahasa-bahasa itu malah justru benar nggak sih bikin penonton kita tuh kayak tergelitik, kayak kita bahasa nyelekit. Takutnya salah ngomong. Gitu kan? Ada juga itu. Tetap ada diselipkan juga bahasa-bahasa itu ya. Yang kita ketahui, kita pelajari, kita bawa ke situ. Itu. Oke, dan dalam waktu dekat ini selain besok bakal tampil untuk konten akan ada yang bakal dibuat atau film lah kayak itu. Mas Wawan bisa jawab? Tidak bisa jawab atau pas? Kalau konten tetap sih kita setiap hari kita tetap bikin. Sampai sekarang dan buat besok persiapan ya kita insya Allah udah siap. Dan proyek film juga insya Allah mungkin ada nanti kita. Comet bakal jadi apa tuh di situ kakek? Jadi pemulung. Sesuai dengan profesi lama. Sesuai dengan profesi lama. Jadi aku mulung di 16 kan.
16 lagi di renovasi. Renovasi ya, sudah Iya. bongkar. Aku na syuting di situ. Kalau Cek Wawan kayak bakal jadi apa tuh kalau di gagasan untuk film pendeknya ini bakal dibikin? Jadi Iya. apa ya? Tergantung sutradara lah. Aha. Sutradara kalau aku sih jadi apa Bella? Yang penting jangan jadi Cak Komet nih nah. Iya. Cukuplah komet baik ya, yang Cukuplah penting dia yang pening gitu. Ayo. Tapi kalau untuk acting itu kan ada beberapa jenis ya, kayak acting sedih, marah, apalagi tuh. Cemberut tuh udah termasuk di apa tuh? Kayak acting ekspresi itu ya. Apa loh? Kalau beberapa melankolis, antagonis, sama dua itu lah yang aku tahu. Tapi kalau dari kawan-kawan yang pernah ikutan bikin film, ini actingnya lebih kemana tuh? Kayak Cek Wawan karakternya lebih banyak ke antagonis, yang galak marah-marah atau jelit-jelit, metode. Kalau aku sih tergantung kebutuhan sutradara ya, dan alhamdulillah juga kita juga pernah beberapa bersama komunitas Palembang. Dikaitkan di situ jadi peran gitu kan. TVRI juga pernah ya, Met? Iya, pernah di TVRI di film program anak ya, film Master Sampah. Ke sampah lagi ya. Sampah. Pasnya sampah, Komet. Itu sutradara dari TVRI itu lihat aku tuh jadi tukang sampah ya Pak, katanya langsung dia cak tahu nih aku jadi uang tukang sampah memang. Mambu mungkin. Mambu sampah tuh, bawa badan aku cak sampah kali. Jadi langsung. Jadi memang kelihatan karakternya di situ. Pinter sutradara untuk memiliki iya, pinternya, karena feel sutradara dia tuh tuh. sudah dapat. Oh, ini Komet ini cocoknya jadi Adam Jordan. Adam Jordan. Dari belakang. Dari samping Jeremy Thomas. Oh, itu. Dari depan? Di depan kayak tukul. Tapi yang penting mirip kalau Mas Ilham perhatiin, Komet nih mirip Glenn Fredly. Oh, dari mana? Tahu kan Glenn Fredly? Oh, tahu. Inilah supirnya. Oh, mirip supirnya kan? Iya. Dulu. Tapi HK. Sekarang mirip siapa? Mirip. Iya. Ini apa? Mirip Iwak Lohan. Iwak Lele. Tapi apa namanya itu serunya kita yang seneng komedi itu bercandanya tuh bikin kita jadi seneng ya. Yang pasti komedi tuh harus siap-siap nahan hati, jangan mudah tersinggung. Ayo. Kalau mudah tersinggung, berhentilah kalau jadi orang komedi. Itu. Jadi tidak boleh baper ya. Pernah ada pengalaman kawan yang kita ajak komedi, ternyata dia baper, ada enggak? Langsung jauh gitu. Iya, pernah. Langsung jauh ngilangi bala. Daripada kita di kasus gitu. Oh, jadi kayak Cak Uji Wong tuh apa namanya itu ngecek bala ya. Ngecek bala. Banyak dosa. Iya, banyak dosa. Cukup Jadi dia, itu. Kalau banyak dosa cukup dia, Bay. Jangan. Aku banyak duit, Met. Oh, ya, itu tuh. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita tanyakan tanpa terasa. Waktu kita sudah ada di penghujung. Baru nak nelpon ya. Kita nak nutup baru nak ada yang telepon nih. Oke, dan mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan terkait dengan konten dan juga perlunya kita untuk mengkaitkan budaya juga. Ini supaya menjadi suatu ajang atau jembatan untuk kita mempertahankan budaya kita supaya dikenal oleh masyarakat luas. Oke, silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Oh, cak kuis. Kuis lagi. Oke, komen dulu apa nih? Mas Wawan dulu. Oke, lebih tua dia. Aku masih muda. Itu ya. Di muda-muda ke Met. Ya kan? Karena kita banyak senyum ini. Durasi. Oke. Jadi buat para pendengar ya, perempat RRI ini semuanya, kalau untuk menjadi content creator itu intinya yang pasti harus semangat nomor satu. Itu, tidak boleh down ya. Tidak boleh down itu. Jadi buatlah konten apa aja. Yang penting intinya enjoy, positif, ya kan. Syukur-syukur bisa semangat budaya, bahasa, kuliner yang ada di Palembang gitu. Dan tidak mengandung sara. Dan nomor satu itu harus konsisten. Itu kunci dari situ. Jadi menanamkan jiwa konsisten. Betul ya. sekali. Oke, baik. Dan kalau Comet apa nih? Iya, sama kayak Mas Wawan itu harus konsisten yang pertama kan. Terus konten-konten yang tidak melanggar hukum lah. Terus bermanfaat atau juga buat menghibur kontennya. Coba lepek dulu supaya ada ini. Iya. Sisa gorengan yang di tenggorokan. Risel lah, minum aku jakun itu tadi itu bakwan ya. Bakwan.
tegoklah dulu coba tadi tuh. Ya itulah Cek Ilham. Iya. Pasti yang konten-konten yang menghibur lah. Menghibur untuk yang bagi penonton yang lebih asik nonton. Oke, dan boleh dong di-share untuk channel YouTube-nya atau channel sosmed atau apa nih nyebutnya sosmednya yang biasa digunakan atau diposting oleh Cek Comet dan juga Cek Wawan. Kalau aku bisa follow IG aku di comet_fm86. Oke. Dan juga di Facebook Comet FM. Bukan nama radio tapi bukan radio, Comet radio nih. Aku yakin kalau frekuensi megahertz itu bukan. Ini punya radio dulu. Oh dulu. Iya. Punya radio buruk. Bukan punya studio radio tapi bukan radio semut buruk. Bukan ya. Oke, dan mungkin dari Cek Wawan juga nih apa nih? Kalau di aku sih TikToknya tetap Wawan Ngeribu. IG-nya Wawan Ngeribu. Dan kalau YouTube-nya di Antik Official. Oke, jadi itu banyak postingan juga di situ ya. Iya. Dari konten-konten Cek Comet dan juga Cek Wawan di situ. Oke, boleh dong sebagai penutup juga kita pengen lihat aktingnya dari kedua apa deh? Nah, lantak kawan. Supaya yang menyaksikan di channel YouTube juga bisa walaupun cuma dengan 2 menit. Sudah cukup lama juga itu ya. 2 menit. Bisa? Oke, Cek Ilham kita jadi peran apa coba? Bebas. Masukan menurut Cek Ilham. Mungkin kayak nagih utang jangan terlalu ya. Jangan terlalu ya. Lebih ke ini masih kayak kawan yang ngajak jalan tapi sama-sama dakatin duit metode. Iya. Oke. Bisa? Oke. Kita action ya. Kita hitung 3 2 1 action. Met. Woi. Ngapa? Nak kemana hari ini, Met? Basing lawan, terserah kau lah. Kau galak bingung basing-basing. Jangan basing, Met. Kita nih kalau nak main ada tujuan, Met. Nah itu Wan, maksud aku tujuan aku tuh sekarang nih pengennya sih jalan sama kau, cuman aku lagi buntu Wan. Kau nih, tahu dak? Aku datang ke sini nih ngajak kau. Sama Met, aku lagi buntu juga, Met. Nah sudah kalau lagi buntu balik Wan, tidur baik kita di rumah, nggak usah berjalan. Kau nih Met. Nggak beres kalau macam itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Cek Wawan dan juga Cek Comet. Terima kasih juga buat pendengar semuanya ya. Terima kasih buat pendengar semuanya. Dengan sharingnya yang sangat luar biasa ini tentunya akan memberikan efek semangat juga untuk pendengar kita. Kita nantikan terus untuk karya-karyanya. Dan KG jangan lupa untuk mampir lagi di Pro 4 ya. Amin. Siap. Obrolannya berbeda lagi. Siap. Ya, kita pamit karena sudah 59 menit langgar jam 20 malam. Dan kalau yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caculai nabui caculai nabui caculai nabui kata bui caculai nabui.